hal yang paling saya sesali dalam hidup saya ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Saya menyesal ketika melihat tiap kali seorang presiden berpidato di depan orang banyak, bahan pidatonya bukan dijadikan sebagai suri toladan, tetapi dijadikan sebagai bahan bulian, bahan cacian, bahan makian oleh rakyatnya sendiri. Selamat datang di channel Latan Sani Official. Benarkah Indonesia semakin amburadul selama dipimpin oleh Prabowo Subianto? Itu adalah kritik yang diucapkan oleh banyak warganet. Belakangan ini ungkapan Indonesia semakin amburadul, semakin bobrok, Indonesia suram, semakin sering terdengar di media sosial maupun dalam berbagai diskusi publik. Kalimat tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kondisi yang mereka rasakan sehari-hari. Meski demikian, penting dipahami bahwa ini adalah sebuah penilaian atau opini yang muncul dari pengalaman dan sudut pandang tertentu, bukan kesimpulan yang berlaku mutlak. Itulah yang dirasakan rakyat hari ini. Maka dari itu, ayo kita tonton video selengkapnya berikut ini. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Boro-boro kamu 2 periode, 1 periode aja Indonesia hancur, bangkrut Indonesia. Kamu sekarang lebih baik turun sendiri ketimbang nanti rakyat bersatu untuk melengsarkan kamu. Kamu lebih malu. Mending sekarang turun sendiri, itu lebih terhormat. Kamu satu-satunya presiden di Indonesia yang goblok, bego, pikun. Kayak boneka, banyak omon-omon, gak ada buktinya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. Kalian nggak merasa nyesel nggak kalian milih Prabowo sekarang? Nah, aku aja nyesel. Kalian nggak nyesel? Hah? Nggak nyesel kalian? Tengok, sepanjang jalan minyak mau ngisi aja antri di mana-mana. Indonesia ini udah gila memang. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium. Akhirnya saya sadar kenapa setiap dia mau pidato dia selalu mencari keberadaan apakah ada wartawan. Nah, ternyata dia satu-satunya kepala negara yang menganggap bahwa jurnalis, pengamat maupun LSM yang sedang menjalankan fungsinya itu dianggap bekerja untuk kepentingan asing dengan istilah londo ireng atau ante-ante asing. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, londo ireng itu benar-benar orang pribumi yang bekerja untuk kepentingan penjajahan, baik itu sebagai informan ataupun membantu penjajah untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Mosok kepala negara menganggap para jurnalis, pengamat dan LSM itu pengkhianat bangsa atau ante asing? Nemen. Saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak paham bagaimana
menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Komando latihan pencurian, di sini para maling dilahirkan. Dengan jiwa bajingan, kemeja dasian, korupsi dijadikan santapan. Uang rakyat semuanya diembat, itulah koruptor bangsat. Sebagai pejabat jangan merasa hebat, kekuasaan di tangan rakyat. Enggak ada urusan, ya. Karena saya bicara dari hati saya. Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Saya resmikan. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, utang. Ngaku lu siapa yang bikin video-video kayak gini, ngaku ya. Lu kagak takut didatangin sama yang loreng-loreng sama yang coklat-coklat lu ya? Awas lu, hati-hati, rumah lu ntar digeruduk. Hati-hati, gue bilang hati-hati, ini bahaya. Macam-macam solusi di negeri Konoha. Yang pertama, APBN minus, solusinya naikkan pajak rakyat. Yang kedua, pejabat korup, solusinya Naikkan gaji pejabat. Yang ketiga, jual beli hukum, solusinya Naikkan gaji hakim dong sampai 300%. Yang keempat, ekonomi lesu, solusinya Kita bangun Kopdes. Yang kelima, anak-anak tidak cerdas, solusinya MBG. Yang keenam, jalan rusak, solusinya Gotong royong masyarakat. Yang ketujuh, kesejahteraan guru rendah, solusinya Ikhlas. Uangnya nggak ada, habis. Yang kedelapan, Konoha suram, solusinya Pindah negara. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Hari ini nilai tukar rupiah itu anjlok ya, usai 2 hari Pak Prabowo itu berpidato. Banyak yang menilai kalau berpidato Pak Prabowo itu tidak ada pentingnya gitu loh. Bahkan banyak blundernya. Setiap kali Pak Prabowo pidato itu pasti ada blundernya gitu loh. Entah dia mau ngomong apa, aku juga heran sama presiden kita ini. Tapi aku pikir-pikir presiden kita kan udah tua ya, jadi nggak usah dikritik lah. Kita harus maklumi, dia itu bukan nabi, dia itu manusia biasa. Dia ya bisa blunder juga walaupun dia itu presiden. Tapi ada yang menyatakan tidak pantas seorang presiden banyak blundernya. Malah kebaliknya gitu loh. Lebih baik Mas Gibran jadi presiden dibanding Pak Prabowo. Pak Prabowo aja jadi wakilnya, Mas Gibran jadi presiden. Karena kalau kita lihat Mas Gibran itu kayak kebanyakan diamnya seperti bapaknya gitu loh. Tapi diam-diam turun ke lapangan menemui masyarakat Indonesia. Kalau Pak Prabowo kan tidak. Dia ya suruh menteri-menterinya dan juga wakilnya itu yaitu Mas Gibran. Karena itu memang tugas bawahan presiden. Untuk apa dia turun ke lapangan kalau ada menteri-menterinya, kalau ada wakil presidennya, untuk apa? Jadi dia ya tunggu aja di sofa sambil lihat berita kalau dia membacanya. Gimana tanggapan kalian guys? Apakah pantas seorang presiden ngomongnya itu kebanyakan blunder? Nah, bagi sebagian warga, persoalan ekonomi menjadi alasan utama munculnya rasa kecewa. Mereka mengeluhkan harga sejumlah kebutuhan pokok yang dianggap masih tinggi, biaya hidup yang semakin besar, dan daya beli yang terasa belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga berharap lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta kesempatan ekonomi yang lebih baik. Selain masalah ekonomi, kebijakan pemerintah juga sering menjadi sorotan. Setiap kebijakan yang dianggap berdampak langsung pada kehidupan masyarakat hampir selalu memunculkan perdebatan. Ada yang menilai kebijakan tersebut sudah berada di jalur yang benar.
Namun ada pula yang merasa kebijakan itu belum menyentuh persoalan utama yang dihadapi rakyat, termasuk diantaranya adalah MBG. Kenyataannya banyak rakyat yang menolak. Kopdes, bahkan yang terbaru saat ini adalah kampus. Ini adalah kebijakan pemerintah yang sangat amburadul. Jadi jangan salahkan rakyat apabila rakyat mengatakan seperti itu. Nah, di era media sosial, kritik berkembang dengan sangat cepat. Sebuah pernyataan pejabat, kebijakan baru, atau peristiwa tertentu dapat memicu ribuan komentar hanya dalam hitungan jam. Banyak warganet menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, kritik, bahkan kemarahan mereka terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, kritik yang membangun sebaiknya tidak berhenti pada ungkapan bahwa keadaan amburadul, Indonesia amburadul, Indonesia suram, dan lain sebagainya. Kritik akan lebih kuat jika disertai alasan yang jelas, data yang dapat diperiksa, dan urusan perbaikan dan usulan perbaikan. Dengan cara itu, kritik tidak hanya menjadi luapan emosi, tetapi juga dapat menjadi masukan yang berguna dalam proses demokrasi. Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa berbagai program membutuhkan waktu sebelum hasilnya dapat dirasakan secara luas. Pemerintah juga menyampaikan bahwa sejumlah indikator menunjukkan perkembangan di beberapa bidang. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai kondisi Indonesia merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Tetapi rakyatnya melihat kenyataan, karena saat ini sangat gamblang. Semua yang dilakukan oleh pejabat kita akan menyebar luas di media sosial. Dan rakyat akan menganalisis, akan memberikan opini, akan memberikan kritik, masukan, dan sebagainya. Nah, yang menjadi harapan banyak masyarakat sebenarnya sederhana. Mereka menginginkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih banyak, pelayanan publik yang semakin baik, penegakan hukum yang adil, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nah, ketika harapan tersebut belum terpenuhi, kritik pun menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa. Termasuk diantaranya adalah MBG. Jadi ketika ada MBG, malah kebutuhan pokok bukan tambah murah, tetapi tambah mahal. Nah, itu yang dirasakan. Dan kasus yang terbaru, Febri Jampitsus, ini sangat aneh. Ketika ditangkap, dia memakai baju batik, tidak dipakaikan rompi. Berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Jadi penegakan hukum di Indonesia ini sangat amburadul sekali. Pada akhirnya, apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi yang baik atau tidak, akan dinilai secara berbeda oleh setiap orang, tergantung pengalaman dan indikator yang mereka gunakan. Yang terpenting adalah ruang untuk menyampaikan kritik tetap terbuka. Pemerintah bersedia mendengar aspirasi masyarakat, bukan malah mencaci maki masyarakat, mengolok-olok masyarakat. Dan setiap perdebatan dilakukan dengan mengedepankan fakta, data, dan saling menghormati. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja, tetapi juga masyarakat yang aktif mengawasi dengan kritik yang bertanggung jawab dan kebijakan yang terus diperbaiki. Harapannya berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dapat diatasi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.